Ada orang ngomongnya celekat-celekit, ngomong gak enak, merendahkan orang lain. Ini ada yang perlu dicermati dulu begini. Siapa yang direndahkan? Itu loh pertanyaannya. Kalau yang direndahkan adalah aku diajak sama dia, aku diolok sama dia, aku direndahkan sama dia. Sah kita mengingatkan dia, sah. Nasihati dia, sah-sah saja. Ternyata dia masih saja tetap seperti itu. Lalu bagaimana? Kalau dia tidak bisa tenang, maka kita cukup menjaga hati kita, kita menenangkan diri bahasanya aku tidak seperti yang diomongkan. Kenapa pusing? Bahkan membela diri sendiri juga susah, itu adalah termasuk beban juga dalam diri kita menjadi orang yang gampang tidak terimaan. Direndahkan sedikit seolah kayak kiamat tiba. Bisa saja karena kita menjadi orang yang sombong, padahal dianya ngeceknya nggak seberapa amat, tapi kita seperti waduh dihancurin amat. Berarti yang kotor kita dong. Bahkan bisa jadi dia tidak sengaja mengejek, bahkan bukan mengejek, kitanya sensitif, kitanya gampang tersinggung. Jadi kita cermati dulu apakah betul ngomong begitu kita sudah tersinggung. Ditanya, kamu kemana, lama tidak kelihatan? Ngabsen loh. Lah ini cuma tanya begitu saja, kenapa kita dimarahin ngabsen? Lah ini kan sensitif, ini juga agak benar. Makanya kalau kalian lihat orang ngomongannya kotor gak enak, ini menurut siapa dulu? Menurut aku yang diajak belum tentu. Bisa jadi omongannya biasa, hanya karena saya sensitif menganggap dia jelek uno. Jadi gampang tersinggung. Oke. Jadi kalau urusan aku dengan dia mungkin sangat mudah. Kalau memang dia benar ngomong jelek, Imam Ghazali mengajari kalau ada orang ngomongin jelekin kamu, ngerendahin kamu, kamu pandang dengan akalmu dulu, tidak pakai hati dulu. Akalmu suruh ngomong, kamu seperti yang diomongin dia atau tidak? Enggak, aku tidak kayak omongan dia. Loh, kalau kamu tidak kayak omongan dia kan sudah enak, kamu tidak kayak dia, terus kenapa pusing kamu? Iya sih. Yang kedua, kalau kamu benar seperti omongan dia, iya sih, benar omongan dia benar. Kalau benar ya sudah, kamu ini marah juga, kamu jelek kayak di omongannya dia. Loh, kata Imam Ghazali, kok enak banget? Nah, begitu menata, pakai akal dia. Kalau memang omongannya benar, ya tinggal berbenah saja, lumayan. Kata Imam Ghazali, kalau ingin berbenah, jika kau tergolong orang yang egois, tidak bisa melihat kekurangan diri, dinasihati teman pun juga nggak bisa, makanya apa nggak berani temannya, maka ketahuilah kalau kamu ingin berbenah, lihat apa kata musuhmu. Wah, ini yang ketiga. Sebab musuh itu mencari kesalahan kita dari lama, lumayan sudah dicarikan, tinggal kita berbenah saja. Kamu dasar begini-begini. Oh benar juga, alhamdulillah, makasih. Kan gitu saja. Itu kan ilmu bersihkan hati. Sebab ada orang yang mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Sebetulnya apa dia? Kesombongan yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Enggak bisa orang, waduh, dia merendahkan saya depan orang, dia menghina saya, dia menjatuhkan saya, udah habis ya. Padahal jika tidak semacam itu. Baik, kalau urusan aku dengan dia, kalau urusan dia dengan dia jelekin orang, ya kan, dia jelekin orang. Hari ini mungkin Anda penonton, wajar Anda mengingatkan dia. Berarti ini biasanya adil kalau begini. Orang lain pun bukan saudara Anda, bukan ponakan Anda, orang lain dengan orang lain. Nah, ini bisa melihat keadilannya. Ini benar-benar kita ini. Kalau memang seperti itu, wajib Anda memberikan nasihat. Memberikan nasihat, cukup. Sampai ya tidak ada batasnya. Selagi Anda mampu, nasihati dia. Dan didoakan dia adalah orang yang sesat dalam ucapannya, suka menyakitkan. Jika Anda mampu. Yang kedua, ya tugas Anda menguatkan yang kedua. Kamu jangan ini. Memang yang sabar, kita menyabar-nyabarkan. Lah tugas kita seperti itu, bagian kita. Ini manusia nggak bisa, bukan robot langsung dibatikan tik on off-nya, diem, nggak bisa. Kalau robot kan dia robotnya cimaki, kau dasar gini-gini, diem, selesai. Nggak bisa, dia bukan robot, dia manusia, dia punya emosi. Dan kita juga tidak tahu kenapa kok dia jadi seperti itu. Bisa jadi orang itu telah membuat permasalahan sebelumnya, lalu dia dendam. Berarti dia membuat. Nah ini perhidupan manusia. Maka nanti ada ilmu bagaimana kita menjaga diri kita, agar kita tidak terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan orang yang kita sebetulnya jauh dari kesalahan itu. Cuman karena emosi kita ingin membela, kita menjadi salah dalam melangkah membelanya. Kita ikut-ikut marah, ikut-ikut emosi. Nah ini
nanti dipelajari ilmu namanya ilmu tasawuf tadi. Ilmu tasawuf itu menjadi orang kebal di saat dicaci maki, membela diri oke, tapi tidak pakai marah. Kita dicaci di Allah, kita jelaskan, aku udah seperti itu bang, mohon maaf ini mbak, ini, selesai. Dia nggak mau dengar, ya sudahlah selesai, nggak ada masalah. Dia tetap saudaraku, umat Nabi Muhammad. Tidak boleh jadi awas ya, tak balas nanti. Oh, nggak begitu. Media teman-teman kan begitu. Kelas ustadz pun masuk begini nih. Nggak, bukan orang awam saja ini, enggak, semuanya orang yang hatinya kotor akan hantem-hanteman. Pengen jadi kayak malaikat dia. Disinggung sedikit saja udah kayak kiamat. Apalagi dia merasa ustadz. Wah, ini paling bahaya ustadz. Ustadz kan kayak dekat sama Nabi barangkali begitu. Sehingga dikritik sedikit saja, wah ente tidak tahu orang awam ente. Ini juga nggak baik juga. Jadi satu-satunya jalan adalah kita berbenah, ilmu membersihkan hati kita, sehingga di saat kita melihat orang melakukan kesalahan, yang ada adalah rasa cinta kasih, sehingga di saat kita mengingatkan dia juga bukan cara merendahkan. Dia merendahkan kita, bisa saja kita mengingatkannya dengan cara merendahkan, kita sama dong dengan dia. Maka kalau ada orang merendahkan kita, mencaci kita, ngolok kita, kita mengingatkan dengan cara istimewa dong, lembut, empat mata, atau surat cinta dan sebagainya. Adapun orang yang direndahkan, kita besarkan hatinya agar dia tabah, tidak punya reaksi negatif. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah hidup perjuangan. Selagi masih di dunia, kita mungkin jadi dia, kita menjadi dia lain, kita menjadi diri kita. Mungkin kita menjadi yang mencaci, mungkin dia dicaci. Mungkin kita menjadi juru damainya. Nah, tinggal pilih mana yang ada. Maka yang harus kita pilih adalah aku tidak boleh menjadi orang mencaci dan merendahkan. Oke, yang kedua, di saat aku dicaci dan diolok, aku harus menjadi orang yang tabah. Di saat ada orang mencaci mengolok, saya akan menjadi juru damai di antara keduanya. Itulah yang harus Anda lakukan. Selesai. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.